Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di 2 hari ini kita masih di Pantai Melayu Rempang, di sekitaran Rempang di Kepulauan Riau. Kenapa Mas? Ya, terima kasih. Ini dibantuin Mas Jaki di sana. Jadi teman-teman, UI Watch 2 hari ini adalah kita melakukan klarifikasi terhadap apa-apa yang terjadi di Rempang. Dan seperti diketahui di sosial media maupun di media mainstream beredar banyak kabar tentang apa yang terjadi di Rempang. Dan hari ini 2 hari ini kita kesini dan mengklarifikasi langsung ke para tokoh-tokoh di Rempang ini. Dan juga menariknya adalah hari ini tadi pagi kita berhasil mengklarifikasi atau mendapatkan kesempatan mengklarifikasi langsung kepada Wakapolda Kepri. Harusnya tadinya ke Kapolda, tapi karena Kapoldanya lagi tugas di Jakarta, akhirnya kita dapat klarifikasinya dari Wakapolda, teman-teman. Dan itu banyak banget ceritanya, terutama misalnya soal isu ada yang meninggal, ternyata enggak. Kemudian ada soal gas air mata yang ditembakkan langsung ke SD, ternyata itu dari klarifikasi oleh Wakapolda dan itu ternyata menurutnya adalah fitnah. Nah, kemudian ada juga soal kenapa terjadi penembakan gas air mata, karena sebenarnya berarti sebelum menurut Wakapolda itu prosesnya adalah sudah sesuai dengan prosedur ya. Kemudian juga banyak lagi, juga termasuk dengan penahanan 42 orang yang kemudian sekarang menjadi 34 orang warga terkait demo di BP Batam yang sampai sekarang masih ditahan. Nah, ini juga kita mintakan karena teman-teman dari warga Rempang ini meminta kepada agar teman-teman mereka yang ditahan untuk dibebaskan, dan itu Wakapolda sudah menjelaskan. Nah, terus kan teman-teman tonton abis ini saya akan berdiskusi, teman-teman saya dari UI Watch akan berdiskusi langsung dengan teman-teman dari Rempang ya. Saksiin aja. Israel diambilnya tanah Palestina, mereka diusir pada tanahnya. Belum datang Israel, mereka udah punya tanah di sana. Jadi terbayang, apakah ini lebih kejam lagi daripada Israel ini? Itu timbul saya datang kemari karena saya suka menonton. Ini kan saudara-saudara saya. Tadi saya bilang sama Wakapolda, untung ada Melayu-Melayu ini yang mempertahankan wilayah ini. Kalau tidak ada Melayu, udah nggak ada milik bangsa Indonesia. Udah habis. Untung ada Melayu. Jadi saya mau tahu juga siapa yang dibilangnya tadi, tolong nama-nama yang itu berasal dari mana, Melayu atau tidak yang ditahan itu. Itu kita tahu, kita bangkat ke pemerintah. Dia bilang orang Bugis. Ada orang Bugis, ada Ibu mau kesini, Ibu. ada Jawa. Ya. Kasih tempat buat Ibu. Punten. Jadi ada orang Bugis, ada orang Batak. Ya, jadi tadi Pak Wakapolda bilang dari 34 orang itu, 34 atau 33 itu mostly adalah pendatang ya, bukan orang sinilah seperti itu. Tapi kita akan dengar dari Ibu yang warga sini yang tahu apakah itu pendatang atau yang setahu Ibu. Karena itu kan banyak suku, Pak. Jadi kan ada yang menikah sama orang Melayu. Jadi pasangannya itu kan nanti ada yang Bugis sama Melayu, ada yang sama Melayu gitu. Itu semua warga kita, Pak, sebenarnya. Cuman karena udah menikah, kadang tuh kan pindah ke kampung suami, ada yang pindah ke kampung istri. Jadi Pak, dengan adanya relokasi nih, orang itu bangkit semua lah, Pak, untuk membela kan. Simpatik. Iya. Karena keluarga yang di sini kan, Pak. Ya, kita semua berkeluarga. Iya. Makanya itu kalau disebut bukan orang sini itu salah. Tolong nanti nama-nama orang yang ditahan itu berasal dari mana, kita cross check. Siapa? Nah, itu yang penting kita. Jadi bicara kita fakta dan data. Oke. Nah, jadi ada 34 yang ditahan dari demo kedua. Ya, tanggal 11. Tanggal 11 September ya, yang di Jembatan 4. Di kantor BP. Oh, di kantor BP Batam ya, tanggal 11 ya. Jadi masih ada, tadinya ada 42 ya. Kemudian 8 di penangguhan penahanan, kemudian sekarang tinggal 34 yang masih ditahan oleh polisi. Nah, ternyata itu adalah teman-teman dari penjelasan dari Ibu Kamsia, Bu RT yang tokoh masyarakat di sini adalah masih ada keluarga dengan warga di sini. Nah, bisa jadi mereka emang udah tinggal di kota lain ya, Bu ya? Iya, pindah ke kota lain, tapi karena masih ada keluarga dan sebagainya, mereka peduli datang dan ingin, apalagi ya, bagaimana mungkin kalau rumah mertua mau diambil, digusur kan? Pasti mantunya datang ya, gitu ya. Pasti. Gitu ya. Anak-anaknya datang. Oke, kurang lebih. Nah, kemudian Ibu itu kan tadi kita mendapatkan info ya dari
Pak Wakapolda ya soal tanah, soal penggantian untung itu ya, rumah 45 tipe 45 dengan tanah 500 meter dan termasuk juga uang yang 1,2 juta itu uang per orang selama katanya sih sebelum dibangun ya. Cuma kan kemarin yang kita tangkap adalah keluhan dari ibu-ibu dan warga semua adalah soal kepastian ya. Bener nggak itu mau diberikan itu seperti itu ya? Apa sebenarnya kegelisahan ibu apa dengan penawaran itu? Kan kalau kita klaim dari pemerintah atau klaim dari Wakapolda tadi adalah kalau dihitung-hitung itu nilainya bisa lebih tinggi, nilai 120 juta kalau nggak salah. Jadi ganti untung lah. Ganti untung lah sebenarnya, bukan ganti rugi. Nah, ini nggak menarik nih sebenarnya untuk ibu-ibu. Itu kalau untuk kami pribumi sini Pak, sama sekali kami tidak tertarik. Sama sekali tidak. Karena gimana Pak ya, kita lihat dengan perjanjian itu semua, dengan tipe rumah 45, dengan luas tanah 500 itu, sama sekali sekarang tuh masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Jadi di situ juga masyarakat ini untuk saat ini Pak tetap masih bertahan sama sekali, walaupun diiming dengan apapun tetap bertahan, tak mau direlokasi, digeser, apapun itu bentuknya kan sama. Sekarang ini kan bahasanya digeser, tapi tetap direlokasi itu kan. Sedangkan masyarakat sejengkal pun tak mau berpindah dari tapak yang dia ada. Sudah ada yang di tempat itu temurun. Ya meskipun nilainya secara ekonomis bisa jadi lebih tinggi, tapi belum ada baraknya ya. Belum ada sama sekali itu. Contohnya tipe rumah aja yang dijanjikan itu dengan lahannya Pak. Sekarang di mana? Tempatnya jadi berganti-ganti. Sekalinya di Dapur 3, sekarang di Tanjung Banon. Tanjung Banon katanya? Iya, sekarang Tanjung Banon. Sebelumnya di Dapur 3? Iya. Sedangkan waktu kami ke Tanjung Banon, masyarakat itu sama sekali tak ada sosialisasi bahwa dari pemimpin, dari pihak apapun bahwa ditempatkan ke Tanjung Banon. Sedangkan masyarakat Tanjung Banon juga mau digeserkan juga katanya. Disuruh juga daftar rumah itu. Jadi kan lucu Pak. Masa di tempat sendiri dia juga harus digeserkan? Mengganggu penduduk yang tinggal sana. Digeser juga dia. Masuk sana digeser lagi. Jadi logika ibu jalan. Yang penguasanya nggak jalan. Yang otorita ini, wali kota ini. Iya, seharusnya seperti warga Tanjung Banon itu dia udah tahu kan ini harus dilokasi di sini. Tapi orang yang tempat di situ nggak tahu Pak, karena tak ada sosialisasi ke masyarakat Tanjung Banon itu bahwa warga yang titik 3 kampung ini pindahkan ke Tanjung Banon. Orang tuh tak tahu sama sekali. Yang lucunya kan di situ. Ya mungkin ada proses kebijakan dan sebagainya sehingga Tanjung Banon belum bisa dipastikan sebagai tempat itu. Sekali lagi ini pasti melibatkan banyak pihak ini, sehingga Pak, ya mungkin baru sekadar dengar aja di Tanjung Banon, di Dapur 3, padahal belum dikomunikasikan, belum ada keputusan dan belum dikoordinasikan juga dan sebagainya dan sebagainya. Kita melihatnya seperti itu Pak. Memang dalam masih angin surga. Iya itu. Bayangannya surga, tapi kenyataannya hutan bukan. Dan masyarakat juga tidak tahu. Jadi ini namanya divide et impera. Masyarakat di sini diadu sama masyarakat Tanjung Banon. Sama masyarakat dan satu lagi apa tadi? Dapur 3. Dapur 3. Diadu. Ini kan diadu ini namanya. Yang sini dipindahin diadu sama sana. Jadi ribut. Ini yang divide et impera, memecah belah anak bangsa. Ya, termasuk juga ya akan menjadi potensi memecah belah kalau kita juga cepat mengambil keputusan tanpa kita mengonfirmasi dulu isu-isu apapun yang berkembang ibu-ibu ya. Jadi saya sih yakin bahwa niatan-niatan baik itu ada di semua di kita dan juga di pemerintah dalam hal ini. Yang kita sudah ketemu adalah dari pihak kepolisian gitu ya. Nah, kembali lagi mungkin terkait dengan teman-teman kita yang masih ditahan di kepolisian itu, tentu Ibu harapannya apa nih? Mungkin bisa disampaikan langsung dari Ibu. Ya, harapan kami Pak, semua warga tuh kami ingin yang ditahan itu segera dibebaskan tanpa syarat. Karena itu memang warga kami semua, warga Melayu yang antisipasi mendukung masyarakat Melayu sepenuhnya. Nah sekarang kita masuk ke mungkin Bang Heru mau ada yang ikut campur tangan. Baik. Kami juga kepencet ya. Sorry. Jangan. Merah itu sini. Kasih yang ini aja ya. Nah, pencet kan. Jadi tadi
kami mau tambahkan, Bu. Tadi kan pihak kepolisian menyampaikan informasi bahwa ada tindakan dari warga itu yang di luar batas, ya. Jadi sehingga mengakibatkan cedera anggota polisian. Bahkan ada anggota dari BP Batam juga terkena. Nah, ini kami ingin mengklarifikasi apakah itu betul terjadi. Kalau betul, siapa pelakunya yang Ibu tahu, atau apakah itu seperti apa? Silakan. Kalau waktu itu saya tak hadir, Pak, soalnya bantu jawab ya. Soalnya adik itu ada yang ikut waktu acara itu, adik itu yang ikut ke sana. Oke. Adik siapa, Mei? Ya, silakan sini ya, biar sama-sama klarifikasi aja. Kita apa adanya ya, kita nggak ada rekayasa. Kita ini ya, silakan. Siapa namanya? Saya namanya Husaimi. Husaimi. Waktu kejadian tuh ada di mana? Saya di atas gedung, di gedung sebelah sana BP yang rusak itu, Pak. Oke. Iya. Terus apa yang Anda lihat yang terjadi itu seperti itu? Jadi waktu itu ini pihak BP itu kan berjanji untuk mengeluarkan 8 orang itu pagi katanya kan. Jadi kan masyarakat udah menunggu kan untuk mengeluarkan pihak yang 8 orang itu. Tapi mereka kayak mengingkari janji gitu, kok nggak keluar gitu kan. Habis itu ini juga terjadi karena kayak masyarakat itu udah marah karena terjadinya bentrok di jembatan 4. Kan di situ kan masyarakat dibombardir tuh sama bom asap, sama gas air mata kan. Jadi seakan-akan ya masyarakat itu mendongkol. Nah, jadi pas adanya 1 atau 2 orang yang melempar, maka masyarakat itu seperti terprovokasi sendiri, bukan ada maksud dari misalnya dia mau menghakimi gitu, Pak. Cuma kayak terprovokasi aja dengan kejadian itu, Pak. Ya, baik. Lagi teringat kan sewaktu itu anak-anak sekolah di gas air mata. Jadi perasaan itu timbul sendiri gitu, bukan istilahnya provokasi lain, ada yang mengasut. Iya. Nah, itu timbul otomatis. Iya, itu. Otomatis hati nurani. Iya. Kalau terprovokasi itu ada yang menyuruh menggerakkan. Iya. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Soalnya udah pernah terjadi bentrok di jembatan 4. Kan di situ bentrok itu banyak orang-orang kita, masyarakat kita yang terluka tuh. Ada orang tua kita yang kepalanya berdarah kena tembak gas air mata dari jarak yang sangat dekat. Bahkan tidak sesuai SOP penembakan gas air mata, seharusnya kan di atas. Ini tembaknya langsung ke orang. Oh. Bahkan bisa dilihat di video-video itu kan langsung itu perintahnya tembak kan. Seakan-akan kita itu masyarakat seperti apa. Di waktu itu kan banyak masyarakatnya nggak hadir. Masyarakat nggak hadir ini kan melihat dari video-video itu rasanya jengkel gitu. Kok begini kita masyarakat diperlakukan oleh para aparat. Disitulah mungkin kemungkinan di situ timbulnya rasa dendam atau rasa amarah kepada pihak-pihak aparat spontanitas. Jadi timbulnya aksi itu seperti spontanitas waktu kejadian di demo tuh. Bukan ada keinginan pribadi atau hasutan dari luar. Baik. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa memang itu ada yang memprovokasi ya. Kira-kira yang memprovokasi itu orang dalam, maaf ya, ini kita nggak tahu kan, orang dalam atau emang orang luar atau bagaimana? Silakan. Kalau provokasi itu menurut saya itu tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Karena real dari masyarakat. Terprovokasi kan tadi kan Bang. Karena kalau itu berarti kan ada yang juga ada. Ya oke lah kita ini ya. Oke, kita geser. Ini maksud saya itu kan ada yang melempar satu kan gelas aqua. Jadi yang lain itu seakan-akan terikut nah, itu, terpanggil sendiri gerakan artinya terpanggil ikut melempar. Jadi memang ada yang memulai untuk melempar botol aqua ya. Nah, itu memang seharusnya nih, mohon maaf nih, kita sama-sama antisipasi, harusnya ya diusut juga gitu. Jadi jangan sampai, karena itu bisa menjadi pemicu. Oke. Kami juga sudah klarifikasi terkait dengan medsos bahwa di medsos di Jakarta dan sekitarnya itu sudah beredar bahwa katanya ada yang meninggal. Kami kemarin sudah ketemu dengan warga bahwa itu nggak ada, dan kami juga laporkan ke pihak Polda bahwa berita itu sudah diklarifikasi dari warga sendiri bahwa memang nggak ada yang meninggal kan? Nggak ada yang meninggal. Jadi memang ini peran media sosial sekarang ini memang luar biasa ya. Jadi kita juga harus saling hati-hati. Tolong sampaikan ke teman-teman
yang di sini bahwa medsos ini sekarang sedang perang ya antara pihak yang membela warga ya kan dengan yang mencari keuntungan gitu. Jadi kita tolong hati-hati. Nah, kami dari UI Watch ini berusaha untuk menjadi penengah. Ya, kita membantu warga bagaimana caranya supaya semua kondusif. Tapi kita juga memberikan masukan ke pemerintah. Ya, jangan sampai nanti hal-hal yang terjadi ini saling tidak sinkron karena komunikasi yang tidak jalan. Ya, begitu Pak ya. Jadi mohon dimaklumi bahwa kita kesini tujuannya sama ya, kita membantu warga, tapi juga kita bagaimana supaya komunikasi antara warga dan pemerintah itu bisa terjalin dengan baik. Buktinya apa? Buktinya kami diterima oleh pihak Kapolda ya dalam hal ini Pak Kapolda karena beliau sedang ke Jakarta. Tapi intinya kami juga lakukan apa adanya ya. Jadi intinya adalah kami mohon ya warga juga sama-sama kita menjaga kebersamaan ya. Nanti kalau memang ada sesuatu kita bisa saling komunikasi. Intinya kita dukung semuanya supaya tetap kondusif. Demikian juga warga mohon agar tetap berkomunikasi dengan baik dan menjaga. Dan lihat, kalau ada provokator atau ada orang luar yang mencoba untuk menggerakkan Anda, tolong jangan dilayani. Mereka sengaja itu, ya. Entah itu dari manapun kita nggak tahu ya, karena memang ini kan sekarang ini musimnya lagi musim ramai nih, lagi hangat ya, mau musim politik nih. Kadang-kadang ya sekali lagi kami tidak bela siapa-siapa, tidak berpolitik ya. Kami di sini semua non partisan. Ya kita nggak bela siapa-siapa, calon siapa nggak ada. Ya kita bukan anggota partai, kita ini udah pensiun. Kita penutup dari tokoh kita, Bang Asrul. Situ aja. Terima kasih. Sebagai kata penutup, saya simpulkan di sini, saya sangat senang sekali membaca surat kabar media cetak yang diucapkan Saudara Mahfud yang saya kritik itu. Apa kata Saudara Mahfud supaya dia dengar? Yang salah itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu sudah diakuin. Nah, itulah kesalahan, itu betul. Yang dia katakan itu betul. Karena pemerintah daerah tidak persuasif, tidak musyawarah, sewenang-wenang, mentang-mentang dia berkuasa. Itu yang tidak benar. Pemerintah daerah salah. Sama pemerintah pusat. Apa yang simpulan saya diambil, itulah PSN itu, peraturan proyek strategi nasional itu harus dilibatkan unsur-unsur. DPR itu, DPR budak, bisu matanya, dia yang harusnya bersuara, dia dengar. Ini kan dia diam. Sebab itu kalau peraturan dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, baik unsur sosial, antropologi, hukum, ekonomi, yang singgahnya mendekatin sempurna sehingga orang tidak dirugikan. Itulah tanggapan saya. Kembalilah kita sadar kepada pemerintah dan masyarakat ini juga mudah-mudahan juga sadar. Dan saya juga sudah mendengar mereka ini tidak mau pindah dari tempat di kelahiran mereka ini di sini. Inilah yang namanya historikal sejarahnya dengan emosionalnya. Siapapun juga akan berpikir 7 kali, kecuali kenapa janji kosong yang banyak selama ini. Itu kata orang Minang, janji itu bisa lupa, bisa juga dilupakan. Jadi itulah angin sorga. Dibayangkan sorga akhirnya neraka. Janganlah berbuat sekali seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa dan diharapkan juga peran dari masyarakat lainnya, karena di era media sosial ini sangat berat dan sangat berisiko untuk disinformasi, hoax dan sebagainya. Jadi teman-teman yang di Jakarta di sana, di luar Rempang, ayolah kalian jangan sekadar men-share konten terkait Rempang ya yang ada beredar di media sosial itu, tapi lebih baik ya cross check ya, dan kita datang sini ke UI Watch udah ke sini, dan teman-teman bisa juga datang ke sini langsung, dan ya, teman-teman di Rempang ini adalah your brothers and your sisters, saudara kalian, dan membutuhkan bantuan. Sangat mengharap bantuan di luar sana. Betul. Datanglah ke sini nanti. Kalau teman-teman perlu kontak person
tulis di kolom komentar, atau nanti mungkin saya minta izin nomor telepon Ibu boleh saya simpan di deskripsi ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi nomor kontak person dari Ibu Kamsiah, Ibu RT di apa? Pantai Melayu ya, salah satu Rempang ya, salah satu tokoh lah di sini ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu, ini Bu, kartu nama saya Ibu.